Halo Science Geeks, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya cukup sumringah karena ada sebuah kabar baik yang ingin saya bagi pada kalian semua. Dan kabar baik ini akan saya barengi dengan kira-kira kedepannya akan seperti apa. Karena sebenarnya penasarannya adalah dengan kabar ini sebenarnya apa yang akan bisa di-accomplish atau bisa dicapai lagi. Dan kartu ini adalah kartu yang akan menggambarkan ini semua. Dan seperti biasa, kalian sepertinya akan lebih suka kalau ternyata saya menggambarkan setiap elemen di dalam kartunya menjadi lukisan pasir yang indah yang akan saya persembahkan kepada kalian sekarang. Di langit yang cerah seperti ini, di mana semua orang biasanya akan pergi keluar dan bersenang-senang bersama keluarga mereka, menikmati sinar mentari yang hangat, tampak ada seseorang yang sedang duduk, melihat ke bawah, mengamati sesuatu dengan seksama. Orang tersebut mengenakan sebuah pakaian yang tidak menunjukkan satu hal kemewahan apapun. Bisa dipastikan jika orang ini bukan seorang bangsawan. Bisa dipastikan pula bahwa orang ini mungkin adalah seorang pekerja. Tapi dilihat dari apa yang dipegang di tangan kirinya yang berupa pasak dan di tangan kanannya yang berupa palu, orang ini tampak jelas sebagai seorang pengrajin. Nah, pengrajin ini tampak duduk di sebuah bangku yang juga tampak amat sangat function atau tidak ada hiasan apapun di atasnya. Dia tampak duduk, fokus kepada tangannya yang memegang dua buah alat yang dipergunakan untuk memahat sesuatu di atas lempengan logam berbentuk medali yang ada di depan pangkuannya. Medali ini ternyata bukan satu-satunya medali. Ada satu medali lagi yang ada di bawah kakinya yang tampak menanti pekerjaan untuk bisa merapihkan apapun yang dia miliki. Dan ada sekitar 6 medali yang lainnya yang dipajang menggantung di sebuah pohon di depannya, yang tampaknya adalah apa yang baru saja dikerjakan. Pengrajin ini tampak mengerjakan dengan seksama dan merapikan semua gambar yang ada di medali itu berbentuk bintang satu demi satu tanpa menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Di kejauhan tampak perkotaan yang hiruk pikuk. Ada rumahnya di sana, keluarganya tampak bermain di sana, dan dia tampak tidak mempedulikan itu. Semua fokusnya tercurah pada medali tersebut dengan bekerja amat giat seakan-akan dikejar oleh sesuatu yang harus dia selesaikan saat ini juga. Ini adalah kartu The Eight of Pentacles yang menunjukkan seseorang yang butuh saat yang benar-benar fokus mengerjakan sesuatu untuk mengejar sesuatu dengan ketelitian tinggi agar mendapatkan sesuatu yang berguna pada dirinya dan orang yang lainnya. Dan ini menjelaskan tentang berita yang ada yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Transfusi plasma atau plasma transfusion ternyata sudah mulai menghasilkan hasil yang positif. Pasien yang kritis COVID-19 setelah ditransfusikan plasma darah dari orang-orang yang sudah sembuh ternyata mulai berangsur sembuh dan mulai sehat. Ini adalah sebuah kabar yang baik karena ini adalah satu alternatif lain sambil kita menunggu vaksin. Atau sebenarnya ini sesuatu yang berbeda karena kalau vaksin biasanya diinjekkan ke seseorang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit ini kita memerlukan treatment yang berbeda. Mungkin lebih tepatnya ini seperti remdesivir yang kemarin saya juga kabarkan. 3 pasien yang kritis COVID-19 dinyatakan sehat. Begitu kata Pak Doni, Ketua Gugus Tugas COVID-19 yang menyatakan dalam salah satu interviewnya di Berita Satu kepada Pak Claudius Bukan. Ini adalah head editor dari Berita Satu ini tadi. Dan dalam wawancaranya ini beliau memberikan kabar gembira ini dengan amat percaya diri bahwa ini adalah sebuah terobosan baru yang juga dilakukan. Jadi ternyata negara seperti USA, Amerika, dan Inggris itu melakukan hal yang sama juga. Pak Doni Monardo ini mengatakan bahwa ini semua terjadi karena kerjasama antara Eijkman Institute dan perusahaan medis Bio Farma yang benar-benar fokus sehingga bisa menemukan terobosan ini tadi. Seperti kita ketahui bahwa darah itu memiliki 5 elemen penyusun. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit, dan kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Dan kemudian ada trombosit, ada juga plasma darah, dan yang terakhir adalah serum
darah. 5 hal ini tadi berusaha untuk diekstraksi dan mana yang bisa dipergunakan untuk mengalahkan virus ini diambil dan diinjeksikan kepada pasien-pasien yang kritis ini tadi. Tujuannya adalah untuk memicu imunitas atau antibodi dari pasien yang sakit ini tadi, karena dengan darah yang sudah mengandung antibodi ini jika disuntikkan akan bisa memberikan informasi yang akan bisa dipergunakan untuk memicu hal tersebut tadi. Ya, tentu saja ini tetap harus melalui golongan darahnya harus sama, resusnya juga harus sama, dan hal-hal yang lainnya. Dan ini semua membuktikan bahwa kartu ini memang terjadi, semua upaya dan semua usahanya mulai menunjukkan hasil meskipun memang mengorbankan banyak hal, tetapi ini menuju ke titik terang di mana ini semua mungkin harus segera selesai. Tapi apapun itu, semoga kita bisa berdoa sehingga ini segera diselesaikan oleh yang di atas, dan saat kita nanti menghadapi hari kemenangan, kita semua akan merayakan kemenangan umat manusia melawan pandemik ini. Dan jika ini semua memang harus terpaksa terjadi lagi, tidak akan selama yang kita alami saat ini. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Jika memang kalian harus berada di rumah, just stay at wherever you are. Jangan pergi kemana-mana. Jika memang harus bepergian, gunakan penutup mulut dan hidung. Dan jika memang pulang dari situ, cucilah tangan dan bergantilah baju serta mandi jika diperlukan. Saya Denny Darko, terima kasih. Semoga kita semua terhindar dari semua bencana yang ada di depan kita. Sampai jumpa dan salam.